kami akan mulai mengajar kami Tuhan. Kau berkati Pak Hando yang akan mengajar kami, Kau tambahkan hikmat ya Tuhan. Kau berkati juga kami yang akan mendengarkan supaya kami boleh menangkap setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak untuk mengambil waktu yang ada. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Selamat pagi. Terima kasih buat Pak Yonatan yang kita bisa kontak tadi. Luar biasa. Paling tidak saya bisa mendapatkan arahan, itu yang penting buat saya ya. Karena kalau tidak, saya cuma mengajar apa yang saya ingin ajarkan aja gitu ya. Rasanya nggak bisa-bisa, nggak pas buat kalian. Oke, baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Jadi mari kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Saya rasa semuanya sudah tahu. Ini adalah ayat yang jadi ya. Oke, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Ini sebagai awal ya. Saya bacakan ya. Ada yang bisa bacain? Bisa Pak. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita menghidupi atau hidup sesuai dengan apa yang tertulis di 1 Petrus 2 ini ya. Karena kelihatan sekali kalau wah kita bangsa yang terpilih gitu ya. Kita imamat rajani, wah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, rasanya hebatnya bukan main gitu ya. Tapi ada kata-kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini yang sering kadang-kadang nggak dimaklumi lah ya. Yang telah memanggil, perhatikan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau yang telah memanggil, saya sudah uraikan dulu di pelajaran yang pertama itu, beberapa pelajarannya itu tentang bagaimana panggilan itu yang sebenarnya dan bagaimana kita menghidupi panggilan itu. Kemudian setelah itu kan kita melihat ada hal yang perlu sekali, bahwa kalau kita bangsa yang terpilih, kemudian kita harus mempunyai sesuai dengan kehendak Dia, yaitu karakter Dia terutama, untuk dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagaimana kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar, karakter dan lain-lainnya dari Dia, kalau kita sendiri tidak memahami gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menyangkut karakter ya. Dan sekarang kita akan teruskan ya. Jadi bagaimana kita sekarang hidup dengan suatu kebebasan. Artinya hidup living in freedom. Artinya kita orang yang terpilih, kita yang terpanggil, tapi kita harus memberitakan kabar baik itu. Bagaimana kita bisa menghidupi itu dengan bebas. Kenapa? Karena di sini ada satu kata yang penting sekali, ya kan, yaitu kata living, kata hidup atau menghidupi, ya, dan kemudian dikatakan dengan freedom. Freedom artinya bebas, artinya kita punya suatu kebebasan, kemerdekaan, gitu ya. Nah, ini yang perlu sekali kita coba pelajarin. Mungkin bisa ini ya. Jadi yang pertama, living in freedom, hidup dengan kebebasan dalam kemerdekaan kita. Apakah kita bebas seenaknya, ya? Nah, apakah kita ada batasan-batasan? Itu yang kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita bisa hidup dengan bebas. Itu kenapa? Nah, sebenarnya saya akan menguraikan ini nanti di belakang ya. Tapi saya uraikan dulu sekarang aja ya, supaya gampang. Jadi bagian A ini saya akan uraikan. Di Kejadian 1 ayat 26, ini permulaannya Kejadian 1 ayat 26, saya rasa
ada di file, ada di sini mungkin, ada di ada di ada di PowerPoint nih, yang setelah ini nih. Jadi saya melompat sedikit ya. Satu ya, ini dia. Inilah awalnya. Ya, betul, sorry ya. Inilah awalnya mengenai kehidupan bebas atau mengenai free will, kehendak bebas kita ya. Karena itu kita mesti hati-hati, kita pelajari di sini ya. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkehendak, perhatikan. Ayolah kita menciptakan manusia ya. Jelas sekali ini ada bukan tunggal tapi jamak sekali. Kemudian yang saya ingin tekankan di sini adalah pertama kali awalnya Tuhan berkehendak. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Itu penting sekali bahwa tidak akan terjadi semuanya ini tanpa Tuhan punya kehendak khusus, Tuhan punya keinginan khusus, punya kerinduan khusus ya. Jadi Tuhan berkehendak, kemudian dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Kita ya di sini ya. Jadi manusia itu terjadi karena kehendak Allah. Ini ya dasarnya di sini. Manusia terjadi karena kehendak Allah ya. Tanpa kehendak Allah tidak mungkin manusia bisa terjadi. Nah, masalahnya kemudian Kejadian 2 ayat 7, Allah itu masih merasa nggak cukup cuman diciptakan manusia seperti itu aja. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan. Dia menghembuskan nafas kehidupan, nafasnya kemudian terjadilah kehidupan itu. Nah, apa yang diimpartasikan di sini adalah yang paling penting sekali, yaitu kehendak bebas. Manusia setelah diciptakan untuk hidup sebenarnya, Tuhan masih memberikan yang terbaik, yaitu kehendak bebas. Perhatikan sekali. Jadi ada free will dalam diri kita. Nah, masalahnya ya Tuhan tentunya punya suatu tujuan. Manusia ini diberikan itu tujuannya untuk yang tadi dikatakan bisa memberitakan, bisa mengenal, bisa mengerti tentang kehendak-kehendak Allah seterusnya, dan juga bisa memberitakan kebesaran-kebesaran Allah. Sayangnya, lah ini yang paling perlu kita ingat-ingat. Di Kejadian 3, mulai dari ayat 1, ada si ular, ada si penyesat itu. Rupanya, si iblis ini nggak suka rupanya ketika manusia diberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, bahkan diimpartasikan juga free will-nya. Ya, di sini kelihatannya si penyesat mencoba untuk mempengaruhi supaya mereka juga salah gitu ya, dalam melangkah ke kehendak bebas ini. Kemudian dia nggak suka, ya, dia mulai menyesatkan, ya, dia memang penipu yang luar biasa gitu ya. Dia menyesatkan Adam dan Hawa dengan menggunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan, tidak seturut dengan kehendak Allah. Perhatikan ini. Allah memberikan kehendak bebas, ada maksudnya. Allah memberikan kita free will, ada tujuannya. Kehendak Tuhan itu penting sekali, yaitu untuk kita memberitakan kebesaran Dia, untuk kita mengenal Dia lebih dekat, untuk kita mengerti apa artinya free will digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi si iblis coba mulai mempengaruhi, dan akhirnya Adam dan Hawa akhirnya mengambil buah itu, makan buah itu. Dan ini juga penting sekali. Ternyata yang dimakan itu adalah buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Jadi seharusnya kalau digunakan kehendak bebas free will, digunakan sesuai dengan kehendak Allah, kita itu bisa membedakan dengan jelas sekali tentang baik dan jahat ini. Artinya kita akan memilih sesuai dengan kehendak Allah, yaitu memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan, hal yang luar biasa, yang baik-baik, yang kemudian dikatakan ya berita baik, atau yang dikatakan berita untuk keselamatan itu akan diberikan kemana-mana. Sayangnya ini terjadi, ya. Nah, karena itu coba perhatikan sekarang, supaya saya ingin masuk lebih dalam lagi ya. Kita ingin kenapa sebetulnya hal ini terjadi. Nah, Salomo di 1 Raja-Raja 3 mulai ayat 5,
nanti kemudian 9 dan 12, ini Salomo ini orang yang paling berhikmat, orang yang paling luar biasa. Tapi coba perhatikan Salomo. Ketika Tuhan di ayat 5 mengatakan, mintalah apa saja, aku akan memberikan sesuai dengan janjiku kepada ayahmu Daud, gitu kan ya, kira-kira. Kita bisa membayangkan nggak? Suatu ketika Tuhan datang ke kita dan mengatakan, kamu boleh minta apa saja. Tapi apa yang diminta oleh Salomo, inilah yang penting buat kita semuanya. Dia mengatakan, agar saya punya hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, ini perlu sekali. Ternyata ini sangat menyentuh ya hati Tuhan ya. Wah, ini memang kehendakku. Kehendak Tuhan adalah kita semuanya dengan free will itu kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Karena itu keinginan Tuhan sebetulnya. Tapi sudah terlanjur Adam dan Hawa malah jadi gak karu-karuan. Kita tahu kemudian Kain dan Abel, ya Kain membunuh Abel akhirnya. Karena mereka nggak bisa membedakan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dan di sini ketika Salomo meminta itu, kita tahu di ayat 9 dan 12 kita kalau membaca dengan benar-benar gitu ya, maka Tuhan memberikan semuanya, bahkan yang nggak diminta pun dikasih ke Salomo. Karena itu dikatakan bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat ya. Kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kebenaran ilahi. Jadi itu yang perlu sekali kita tekankan ulang-ulang. Jadi kebenaran ilahi, kebenaran akan kehendak Allah itu adalah dikatakan kita harus memakainya itu sebagai dalam free will kita. Kita harus terus mengarah kepada hal itu ya. Ini awalnya supaya kita mengerti kenapa hal itu terjadi. Nah, sekarang jadinya kita balik ke perikop yang sebelum atau PowerPoint yang sebelumnya ya. Kemudian kita harus bisa memilih dengan hikmat atau dengan bijak ya. Choose wisely. Memilih dengan hikmat. Kita memilih apa? Kita memilih yang namanya sesuatu yang tadi dikatakan bisa membedakan antara baik dan jahat. Kita bisa mempunyai hati, kita punya hati yang sensitif dalam arti kata discerning spirit ya, yang penting sekali sehingga kita bisa memilih dengan hikmat. Dan di sini hikmat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom. Tapi saya ingin mengatakan, saya teruskan sedikit bahwa di sini lebih dipakai kata arif bijaksana, seharusnya seperti itu. Ya, itu selanjutnya nih ya. Jadi hiduplah dengan bahasa Indonesia itu lebih enak. Arif dan bijaksana, sorry. Ini lebih enak ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cuma wisdom gitu aja ya. Karena memang dari kata wise sebetulnya, dari kata arif sebetulnya ya. Bijaksananya diteruskan dengan kata domnya itu, wisdom gitu ya kira-kira ya. Saya teruskan sekarang. Kenapa demikian? Karena arif itu artinya akan timbul dari pengertian atau pengetahuan. Ingat Amsal mengatakan takut akan Tuhan itulah awal pengetahuan. Jadi arif ini penting sekali kita dapatkan kearifan itu dari pengertian dan dari pengetahuan tentang tentunya tentang Tuhan dan kehendaknya, tentang Tuhan dengan tujuannya yang menciptakan kita. Ya, tentang Tuhan dengan cara dia memperlengkapi, memilih, memanggil, dan seterusnya. Jadi arif itu penting sekali, itu didasarkan atas pengertian kita. Sedangkan bijaksana lebih banyak itu didapat dari hikmat. Ya. Hikmat dari Tuhan sendiri, bijaksana. Ya. Jadi arif bijaksana ini komplit benar ya. Jadi kita harus tahu betul-betul hidup dengan arif dan bijaksana. Bukan cuma sekedar kita hidup dengan pengertian tok gitu ya. Mungkin banyak pengertian tapi nggak demikian. Kita hidup banyak sekali pengertian-pengertian yang atau pengetahuan yang menyesatkan hati-hati, tapi juga kita harus ditambahkan dengan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan ingat Yakobus mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Kalau kita mulai melihat ke Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 17,
Di sini dibedakan sekali. Di sini baru kita mengerti betul. Yakobus menjelaskan tentang hikmat duniawi dan hikmat Allah. Ada dua macam. Hikmat yang dari atas, yaitu hikmat Allah, itu harusnya murni, ya, mendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan. Ini hikmat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sebaliknya, hikmat duniawi yang ditawarkan terus-menerus oleh si penyesat itu menyebabkan kita punya iri hati. Itu terjadi, yaitu ketika Kain dan Habel awalnya sudah terjadi. Kemudian egois ini sudah terjadi juga. Bahkan waktu Adam juga sudah terjadi egoisme ini. Ketika dia ditanya oleh siapa? Tuhan ditanya, kamu kenapa kok bisa tahu seperti itu? Oh, ini gara-gara si wanita ini. Jadi egonya tinggi banget, menyalahkan orang lain. Dan kemudian Hawa ditanya juga sama. Oh, ini gara-gara si ular. Oh, semuanya egonya terlalu tinggi, nggak pernah bisa mengaku salah. Hati-hati, ini hikmat-hikmat yang sifatnya duniawi. Sombong, kita lebih menyombongkan diri, ya, seperti Kain waktu itu. Ketika ditanya, emangnya aku siapa? Suruh ngurusin adikku. Nah, seakan-akan dia hebatnya luar biasa. Dan tentunya pendusta. Ya, pendusta jelas sekali karena dia yang diimpartasikan oleh si penyesat agung itu, penyesat yang iblis ini, itu adalah rajanya pendusta. Dan terakhir adalah ternyata melawan kebenaran. Ya, ini artinya hikmat duniawi, ya. Jadi kebenaran yang disebut penyesat ini, ya. Ini jadi kita sekarang mulai sedikit mengerti mengapa kita harus hidup secara arif dan bijaksana. Karena kita perlu sekali pengertian, kita perlu sekali pengetahuan tentang Tuhan tentunya, tentang Tuhan dengan kerinduannya, tentang Tuhan dengan pengajarannya yang benar, tentang Tuhan dengan cara dia memperlengkapi kita, memilih kita, memanggil kita. Itu penting sekali. Kita harus mengerti itu semuanya. Karena itu tidak gampang sebetulnya kalau kita bisa hidup dengan kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita nggak mengerti hal ini, itu baru dikatakan arif. Bijaksananya juga. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu pengertian dari Tuhan. Ya, apa sih yang Tuhan mau? Dan itu akan berjalan terus di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Dan itu akan benar-benar sangat sekali harus kita perhatikan benar-benar, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu di perikop yang tadi saya katakan pada awalnya, gitu ya. Kemudian seterusnya mungkin bisa diteruskan nih, ya. Pada awalnya, ya, sebelum ini satu sebelum ini, ya. Karena Salomo meminta mengenai kebenaran-kebenaran ilahi itu supaya ada di sini. Sebenarnya ini juga bisa dimengerti ketika dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kamu nggak bisa berubah budimu, kita tahu budi itu artinya apa? Perasaan, pikiran, karakter, semuanya ada dalam kata budi, ya kan, ya. Kalau kamu nggak bisa berubah budi kamu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita nggak tahu apa yang benar, apa yang salah, gitu. Dan kira-kira seperti itu, ya. Dan apa yang sempurna, bahkan sampai dikatakan seperti itu, ya. Apa yang baik, apa yang jahat, kita nggak bisa membedakan. Itu yang diminta oleh Salomo. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kembali di Roma 12 ayatnya yang kedua, ingat, supaya kita berubah. Nah, di samping itu juga, setelah sekian lama Tuhan melihat bagaimana manusia ini bisa memakai free will dengan benar. Tapi ternyata dalam perjanjian lama itu masih terjadi terus banyak hal yang namanya manusianya ini semaunya dewe, seenaknya sendiri. Dia nggak peduli, pokoknya apa yang enak buat dia, egonya tinggi, sombongnya tinggi, dan segala macam terjadi terus-menerus. Ya, sampai Tuhan kemudian katakan, wah ini nggak bisa. Ayo kita bersihin aja. Kita bersihin. Kemudian timbulan Nuh misalnya.
Setelah Nuh dengan 8 orang itu, masih juga ternyata ini memang penyesatan yang paling luar biasa terjadi, yaitu ketika penyesatan orang menggunakan free will-nya dengan cara-cara sesat, dengan cara-cara salah, nggak mengerti. Maka meskipun sudah ada Nuh, masih juga muncul. Kita melihat ya, kejadian demi kejadian, banyak sekali egonya muncul. Kemudian mereka membangun menara Babel dan lain-lainnya. Wah, menunjukkan bahwa mereka hebat. Akhirnya juga dibersihkan oleh Tuhan. Tapi itu terus terjadi. Jangan lupa, di perjanjian lama itu terus terjadi. Nggak gampang ternyata kalau kita nggak bisa hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu arif dan bijaksana. Kita nggak bisa mengerti tentang hal itu, maka itu terjadi terus. Ingat, meskipun Musa, orang yang demikian hebatnya itu, dia menyelamatkan bahkan bangsa Israel, masih juga bangsa Israel ini dalam perjalanannya masih juga bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, terus menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, terus-menerus seakan-akan mereka itu lebih hebat bahkan daripada Tuhan sendiri. Jadi kita melihat mereka nggak bisa mempergunakannya dengan baik, ya. Tetapi Musa, jangankan Musa, Harun pun bisa disesatkan sehingga waktu Musa di gunung, kemudian dia mendapatkan batu 10 perintah Allah itu, si Harun bikin patung malahan. Iya kan? Jadi hal ini terus terjadi. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, sehingga dengan jelas sekali Petrus mengatakan, ingat loh, kamu itu bangsa yang terpilih. Ingat loh, kamu itu bangsa yang kudus, imamat rajani. Jadi diingatkan terus oleh Petrus. Karena itu juga kalau kita lihat di 1 Petrus 5, mungkin nggak ada di sini ya, tapi nanti bisa dilihat, di mana kalau kita melihat 1 Petrus 5, itu mengenai di mana si Petrus mengingatkan sesuatu, yaitu hati-hati, gitu ya, dikatakan oleh Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Ya, 1 Petrus 2, mulai dengan 1 Petrus 2 ayat 1 saya rasa ya. Itu terlihat ya. Di situ 1 Petrus, atau lebih tepatnya, saya mungkin agak terlalu cepat gitu ya. Ada lebih tepatnya di 2 Petrus 2 ayat 1 itu dikatakan hati-hati karena ada penyesat-penyesat ya yang akan menggantikan hikmat-hikmat ilahi dengan hikmat-hikmat si penyesat, yaitu hikmat duniawi ya. Nggak ada di sini, maaf ya. Nanti kalian catat aja gitu ya. Tapi Petrus mengingatkan kita, meskipun dia mengatakan kamu itu bangsa yang terpilih, dia mengingatkan kita harus hati-hati. Bahkan dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 5, tadi saya salah menyampaikannya, 2 Petrus 1 ayat 5, itu dikatakan demikian, kamu harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman percayamu, imanmu. Nah, ditambahkan apa? Kembali lagi, kebajikan. Kebajikan kita bisa bicara mengenai hikmat-hikmat yang ilahi sebetulnya. Kemudian pengetahuan. Dan akhirnya dengan 2 ini ditambah lagi penguasaan diri. Jadi kita bisa menguasai diri kita tidak terpengaruh oleh si penyesat-penyesat itu. Dan ketekunan kita untuk terus, karena kita ini melawan kejahatan, melawan yang ada di udara ini, ya itu yang penguasa-penguasa yang nggak benar itu ya. Kemudian dikatakan kita harus tekun untuk mengatakan itu. Akhirnya nanti akan kita mendapatkan kesalehan, dan kesalehan kita mendapatkan kasih, dan itu semuanya itu akan menjadikan kita arif bijaksana. Nah, penting ya. Jadi ini sampai di sini. Kemudian saya teruskan. Sudah dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Petrus mengingatkan kita. Mengingatkan tentang apa? Ingat, demikian repotnya Tuhan sebetulnya mengingat manusia yang repot. Akhirnya Tuhan mengatakan, udahlah. Akhirnya Yesus sendiri yang datang. Yesus sendiri yang ingin memberikan contoh. Yesus sendiri yang akan memberikan karakter-karakter yang terbaik yang sudah saya ajarkan minggu-minggu yang lalu. Dan di Yohanes 14 ayat 6, disinilah kita melihat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan, ini
Ini suatu deklarasi yang luar biasa sekali. Kalau kita nggak mengerti, kita repot sekali di sini. Akulah jalan. Artinya untuk mencapai, untuk lebih kita mencapai ke kehidupan yang kekal, kita mencapai sampai kepada Bapa di surga, jalannya hanya bisa melalui Yesus. Dengan cara gimana? Ya kita menerima Dia, kita bertobat dan menerima Dia seutuhnya. Bukan cuma sampai di situ. Dikatakan akulah kebenaran. Nah, di sini kita jelas sekali. Sekarang kita tahu sekali bagaimana kita menggunakan free will kita sesuai dengan kebenaran, yaitu sesuai dengan Kristus sendiri. Karena kebenaran adalah Kristus sendiri. Karena disinilah kita melihat sekali, akulah kebenaran itu. Jadi kita sekarang lebih mudah lagi kalau kita percaya, kalau kita bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia seutuhnya untuk menjadi penguasa dalam kehidupan kita sehari-hari, baru kita dikatakan kita akan menjadi manusia yang hidup. Kenapa cuma hidup gitu aja? Karena hidup kali ini hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah perbedaannya ya. Dan disinilah sebetulnya salah satu yang terbesar yang kita bisa nikmati ya, yaitu Yohanes 14 ayat 6 ini. Begitu luar biasanya. Kita bagaimana Tuhan mengatakan akulah jalan. Caranya gimana? Caranya kita bertobat. Kita mengakui Dia. Karena Dia sudah memberikan segalanya, mengorbankan segalanya, bahkan menebus segala kesalahan dosa-dosa kita yang sudah terlanjur terjadi waktu-waktu yang lalu maupun apapun juga yang terjadi gitu ya. Dia akan menghapuskan semua itu. Kalau kita punya iman. Tadi saya sudah katakan, iman kita harus ditambahkan sesuai dengan Petrus mengatakan, supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kemudian tentang kebenaran. Matius 6 ayat 33 bahkan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nyanya huruf besar. Jadi bukan sekedar kerajaan, tapi kebenarannya, nyanya dalam hal ini adalah, saya percaya ini adalah kebenaran Tuhan sendiri, karena Yesuslah kebenaran itu. Nah, kalau kita berdoa, Matius 6 ayat 10, ada sesuatu yang penting sekali. Ya, saya cuma comot satu aja. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi, namanya God's free will atau kehendak bebas sesuai dengan kehendak Tuhan itu penting sekali. Sampai Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu untuk di bumi seperti di surga. Jadi, setiap kali kita mau menggunakan free will ini, kita mau menghidupi supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebebasan yang Tuhan sudah berikan, kita harus ingat semua ini. Sehingga ini yang terakhir sekali saya katakan bahwa hidup bebas itu hidup dengan arif dan bijaksana. Dan kita harus memilihnya secara bijaksana. Kita harus memilihnya secara wisely, artinya bijak sekali. Jadi ini yang disebut sebetulnya hidup dengan bijaksana. Ini yang disebut sebetulnya kita memakai free will kita, kehendak bebas kita dengan benar, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Saya nggak teruskan panjang lebar lagi, karena dari sini nanti kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Ya kan? Contoh yang sederhana sekali, di samping hal ini, Yohanes 15 mengatakan, dikatakan, akulah pokok anggur, 15 ayat 15 dikatakan, akulah pokok anggur. Yesus yang mengatakan, dan kau ranting-rantingnya. Kalau kita nempel sama Dia, kita akan berbuah. Dan berbuah kita luar biasa. Ini kelanjutan kalau kita benar-benar menjadi satu dengan Dia. Kalau kita mengikuti bahwa Dialah jalan dan Dialah kebenaran-kebenaran itu. Nah, satu-satunya jalan adalah kita nempel dengan Dia, kita menjadi satu dengan Dia. Dan ini suatu pelajaran yang kelihatannya pendek gitu ya, kelihatannya ya. Tapi hal ini saya ingin ingatkan terus-menerus, jangan lupa. Petrus tidak sembarangan mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan, imamat rajani, orang pilihan Tuhan, bangsa yang kudus dan seterusnya. Tapi ingat, Petrus juga mengingatkan kita, karena disinilah kita lihat Petrus sendiri juga mengalami hal ini sampai akhirnya dia betul-betul nempel dengan Tuhan, padahal dia salah satu orang yang Tuhan sudah tentukan gitu ya. Petrus, aku tahu kamu siapa.
ya kan? Aku akan mendirikan umatku di atas batu karang ini. Batu karangnya tentunya Tuhan sendiri, ya. Tapi Petrus dipercaya untuk bisa mendirikan itu semuanya. Dan kemudian kita tahu Petruslah yang mengembangkan gereja yang pertama kalinya. Tapi saya ingin ingatkan terus-menerus, Petrus mengalami banyak pergumulan. Karena itu dia bisa menulis. Ya. Kitab Petrus itu luar biasa. 1 Petrus, 2 Petrus, dan seterusnya. Ya. Itu isi-isinya yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Petrus ini tentang kehidupan. Dengan yaitu tadi, living with freedom. Kita bisa hidup sesuai dengan kebebasan yang diberikan oleh Allah. Bukan kebebasan seenaknya dewi, karena itu kebebasan yang seenaknya dewi itu sudah dipengaruhi oleh si penyesat, sehingga kita sangat sekali mendapatkan hikmat-hikmat si penyesat lebih ada dalam pikiran kita daripada sebenarnya firman Tuhan, yaitu hikmat-hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Saya rasa ini yang hari ini saya bisa sampaikan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak sekali. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, ya, silakan aja. Nggak ada pertanyaan? Saya terlalu cepat ya? Silakan bertanya. Yuni ada yang bertanya kan? Langsung aja. Yosua. Atau Naomi mungkin ada yang bertanya kan, Naomi? Tidak, Pak. Oke. Daniela ada pertanyaan? Desi? Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana cara kita supaya bisa menghidupi, bagaimana hidup dengan cara arif dan bijaksana Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan yang pertama kali tentunya kita menerima Yohanes 14 ayat 6 itu lebih dahulu. Artinya kita percaya bahwa Yesuslah adalah jalannya untuk kita bisa ke sana. Dan yang kedua, dialah kebenaran-kebenaran itu. Dengan perkataan lain, bahwa hidupnya sebenarnya itu adalah kalau kita mau hidup arif dan bijaksana saat ini, adalah kita nempel dengan dia. Artinya nempel itu kita bisa mendapatkan hikmat-hikmat dari dia. Hikmat-hikmatnya berupa apa? Ya firman Tuhan. Kalau kita nempel dengan kita belajar tentang karakter dia, kita belajar tentang apa yang dia lakukan, kita belajar tentang cara-cara dia, kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya. Kita belajar tentang ketaatan dan kesetiaan itu diperlukan sekali saat ini. Taat dan setia tentang apa? Taat dan setia dengan kehendak Tuhan tentunya. Jadi ada banyak hal yang kita harus belajar. Memang pelajaran yang saya sampaikan hari ini hanya singkat saja, cuman di kulitnya doang gitu. Tapi penting sekali karena pertanyaan tadi jelas sekali. Bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Ya perhatikan tadi apa yang saya uraikan. Jangan sampai kita disesatkan oleh apa? Hikmat-hikmat duniawi dengan cara-cara duniawi. Itu yang ditawarkan iblis bahkan kepada Yesus pada waktu dia dicobai di padang waktu dia berpuasa. Ya kan? Dia akan menawarkan, aku tawarkan uang keduniawian ini seutuhnya kalau kamu menyembah aku. Ya Tuhan marah sekali, langsung diusir, iblis diusir. Kamu nggak layak. Kenapa? Karena kita hanya layak kalau kita beribadah, kita menyembah hanya satu-satunya, yaitu Tuhan kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa hidup itu? Ya kita harus tambah hari, tambah lebih dekat, lengket dengan Tuhan, mengerti akan kehendak Dia, bergumul terus tentang firman Tuhan. Karena disitulah sebetulnya hikmat-hikmat itu akan muncul. Ya, apa yang baik, apa yang positif, apa yang ya semuanya itu dikatakan oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pikiran kamu. Bukan yang pikiran-pikiran yang terpengaruh misalnya sekarang ini. Kondisi sekarang ini banyak sekali penyesat-penyesat ya.
di saat kita ada pandemi, saya nggak tahu di Singkawang bagaimana, tapi di kita yang ada di Jawa ini banyak sekali penyesat-penyesat yang mengatakan misalnya saja, jangan mau divaksin, itu antikris. Nah, ini makanya saya yang ditinggikan jadi antikrisnya terus gitu loh ya. Macam-macam hal, jangan mau divaksin, itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan dan lain-lainnya. Padahal jelas sekali, vaksin inilah yang sekarang merubah kondisi kita semuanya, sehingga kita bisa pelan-pelan dari pandemi akan menjadi endemi. Salah satu yang luar biasa adalah dengan vaksin ini. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti gitu ya. Ada banyak hal, misalnya saja ada lagi hal, hati-hati. Ini krisis ekonomi ini akan terus berlanjut. Ya, wah, kita akan mengalami suatu hal yang buruk sekali karena krisis ekonomi. Jadi hati-hati, dikatakan seperti itu ya. Malah kemudian timbul orang-orang yang kemudian memakai hal ini untuk menyalahkan pemerintah kita dan seterusnya. Dan kita ada di mana? Kita melihat sekarang. Kalau kita jelas sekali, kita tahu sekali, ternyata tanpa kita rasakan sebenarnya ekonomi kita malah bisa cukup stabil dan baik. Artinya, ya, ada negara-negara lain yang berantakan juga. Tapi kita lihat sekali bahwa kita percaya kepada pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak diketahui oleh Tuhan sendiri. Kita percaya kepada pemerintah. Itu jauh lebih baik. Jangan disesatkan karena ada orang yang disesatkan, wah ini pemerintah nggak baik ini. Kita harus merubah pemerintah dan lain-lain. Itu semuanya saat-saat seperti sekarang itu muncul. Ya kan? Ada juga misalnya penyesatan yang lain. Penyesatan yang tadi saya katakan. Di antara orang-orang percaya mulai disesatkan. Yang satu bilang, pokoknya Yesus sudah datang. Kita nggak perlu lagi percaya Taurat. Kita nggak perlu lagi misalnya, bahkan dikatakan kita nggak perlu selalu berdoa karena Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Buat apa kita berdoa lagi? Dan lain-lainnya. Ada banyak sekali. Ya, mungkin dalam hal ini Pak Yonatan bisa menguraikan dengan lebih jelas gitu ya. Ada bahkan yang mengatakan yang lain lagi, yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini harus menjadi orang-orang pilihan Allah, dan kitalah yang saat ini diberi beban tugas, kitalah orang-orang yang sesuai dengan keinginan Dia, yang dikatakan menjadi murid-murid ya, murid-murid yang unggul dari Tuhan Yesus, dikatakan seperti itu ya, yang menjaga firman-Nya dan seterusnya ya. Tapi arahnya kemudian mereka menjadi hanya mereka yang nanti akan dibangkitkan, dan bukan dibangkitkan, hanya mereka nantinya yang akan diangkat ke surga, hanya mereka. Ada pelajaran ini luar biasa, dan sekarang lebih banyak lagi pengikut-pengikutnya, luar biasa. Makanya kita sudah diperlengkapi oleh Petrus, hati-hati. Jadi hari demi hari lebih baik kita betul-betul mencari kebenaran yang ada. Dan kebenaran yang ada tidak ada lain, hanya di dalam Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa dekat, bagaimana kita menempel, bagaimana kita bergaul terus dengan Dia. Ya setiap hari kita mesti punya waktu untuk berdevotion, merenungkan, membaca firman, lebih dalam lagi. Dan kalau kita sedang merenungkan Tuhan, hati kita hati-hati. Kalau hati kita dipengaruhi oleh si penyesat, tadi sudah dikatakan kan, ada hikmat-hikmat duniawi, misalnya iri hati, patah hati, apa saja sifatnya seperti itu. Nah kalau kita seperti itu, nggak akan bisa menerima hikmat yang dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena tanpa terasa kita sedang melawannya. Dan itu diberikan oleh si iblis. Karena itu kita harus menjaga hati. Petrus mengatakan dengan jelas sekali. Dan kemudian yang penting juga kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Ya, ini harus kita lakukan setiap saat bahkan, supaya kita mengerti. Ya. Dan setelah itu juga kita mesti tahu, kalau kita dikatakan pilihan Allah, tentu ada tujuan Allah juga tersendiri, yaitu yang saya jelaskan dari awal, yaitu panggilan kita
kemudian kita yang sudah dipilih, penempatan kita ditempatkan dimanapun juga nantinya. Ya seperti itulah kira-kira perjalanan ini, suatu pelajaran memang yang panjang sekali gitu ya. Ya, seperti permintaan Pak Yonatan nanti, moga-moga saya bisa mempersiapkan diri untuk mengajar tentang khususnya ya mengarah kepada pemuritan sebetulnya. Cuman ini saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Baik, mungkin Oke. ada yang bisa berdoa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan silakan berdoa. Kita akan mengakhiri kelas yang ada. Ya baiklah, mari kita sebelum doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pelajaran ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Handoyo yang telah mengajar kami, dan berkati semuanya Tuhan, pelayanan yang Kau berkati, kesehatan keluarganya yang Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami akan menutup pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.